Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang mulia ini kita akan belajar zikir bagi hamba-hamba Allah yang dihinggapi keraguan dalam keimanan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang namanya kadar keimanan kita sebagai hamba Allah itu naik dan turun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naiknya iman itu bi ta'atir Rahman. Naiknya iman kita itu dengan mentaati Ar-Rahman, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan turunnya iman kita itu bi ta'ati syaitan, dengan taat kepada syaitan. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya iman kita sebagai hamba Allah itu naik dan turun. Ya, naik dengan mentaati Allah dan turun dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan antazida bi ta'atir Rahman, naik dengan mentaati Ar-Rahman, wa yanqusu bi ma'siyatir Rahman, dan juga iman kita itu menjadi berkurang karena kita bermaksiat kepada Ar-Rahman, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika kita tahu ya teman-teman bahwasanya iman kita itu kadang naik, iman kita itu kadang turun, maka apa yang mesti kita lakukan ketika iman itu sudah mulai turun? Maka yang perlu kita lakukan adalah banyak-banyak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling utama dan paling pertama. Karena subhanallah, ketika iman kita turun, itu perlu yang namanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika iman kita turun, maka kita bisa tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena semakin seseorang itu mengenal Allah, maka keimanannya semakin bertambah. Kita bisa menambah iman kita dengan memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah. Baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang ada di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ayat-ayat atau tanda-tanda yang ada di alam semesta ini. Kita perhatikan, kita tadabburi, dan itu membuat iman kita naik, membuat iman kita bertambah. Dan kita juga bisa, setelah mengenal Allah, setelah memperhatikan ayat-ayatnya, kita juga bisa melakukan banyak amal solih. Dan jangan remehkan sebuah amal solih. Karena sejatinya subhanallah, yang namanya iman itu paling rendah. Kata Rasulullah SAW, wa adnaha, paling rendahnya iman, cabangnya iman itu imatatil adha anit tariq, menyingkirkan al-adha, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Subhanallah, teman-teman berjalan, teman-teman nemu ada ranting kayu di tengah jalan misalnya, maka teman-teman singkirkan itu dengan niat agar tidak mencelakai saudara kita yang akan lewat. Dan itulah serendah-rendahnya iman. Ketika teman-teman lewat di jalan kemudian menemui ada paku misalnya, teman-teman singkirkan terlebih dahulu, subhanallah, dengan tujuan agar paku ini tidak mengenai orang-orang yang mengendarai kendaraan motor misalnya. Maka itulah serendah-rendahnya iman. Subhanallah, dan banyak sekali yang namanya cabang iman. Rasulullah mengatakan, a'laha qawlu la ilaha illallah. Paling tinggi dari iman itu adalah bacaan la ilaha illallah, dan paling rendah-rendahnya adalah imatatil adha anit tariq. Bahkan subhanallah teman-teman, kemarin baru kita bahas di Masjid Al-Hidayah, ya, Purwosari, Jalan Kaliurang, Adabul Mufrad, kajian bersama KUY, Komunitas Umat Yogyakarta, itu kita membahas masalah malu. Dan subhanallah, ternyata malu juga cabang dari iman. Kalau seseorang dia memiliki rasa malu, maka semakin bertambah imannya. Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, wal haya'u, Rasulullah SAW mengatakan, syu'batun minal iman. Dan al-haya, malu itu bagian dari iman. Allahu Akbar. Maka ketika kita diberikan rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah, rasa malu untuk berbuat keburukan sama hamba Allah, maka ada keimanan di dalam dada-dada kita, ada keimanan dalam hati kita. Dan di antara perbuatan yang bisa menambah iman kita, teman-teman, sebelum kita membahas zikirnya, ayo kita bareng-bareng dulu meningkatkan kadar keimanan kita. Di antaranya adalah meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah. Ini benar-benar disebut orang bertakwa kalau dia itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, an ta'mala bi ta'atillah, dia mentaati Allah Subhanahu wa taala ala ilmin atau ala nurin min Allah, dan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya, dengan ilmu, baru kemudian dia pun berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat Allah murka, yang membuat Allah tidak ridho, dengan ilmu, ala nurin min Allah, ya, dengan ilmu dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dalam rangka dia takut akan adab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Inilah disebut sebagai orang yang bertakwa. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hal-hal yang dapat mengurangi kadar keimanan kita, di antaranya adalah ketika seseorang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar, duduk di majelis ilmu, mengenali nama-nama serta sifat-sifat Allah, maka ini akan mengurangi kadar keimanan kita sebagai hamba Allah. Dan di antara hal-hal yang dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sedikitnya amal salih. Subhanallah. Semakin orang bertambah atau menambah amal salihnya, maka semakin tinggi imannya. Sebaliknya, semakin dia mengurangi amal salihnya, maka dia semakin rendah imannya. Subhanallah, subhanallah ya teman-teman. Harusnya kita itu banyak-banyak evaluasi, banyak-banyak menyendiri, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya iman ini berkurang dan bertambah. Berkurang ketika kita menyedikitkan amal saleh kita, berkurang ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang pula ketika kita tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah yang telah Allah Subhanahu wa taala pinta kepada kita untuk bisa mentadabburinya. Coba kita lihat ya, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali Allah berfirman, diakhiri dengan afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya kan? Itu artinya kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat. Bahkan subhanallah ya teman-teman, ketika kita melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, wa fi anfusikum, ya, afala tubsirun, dalam surah Al-Balad disebutkan, apakah kalian tidak melihat ketika Allah menciptakan diri kalian? Kalau kita lihat nih, bagaimana hebatnya Allah menciptakan kita. Berawal dari mata misalnya, dari organ tubuh mata, kita akan melihat Masya Allah, begitu detailnya Allah menciptakan kita, menciptakan mata kita. Betapa luar biasanya Allah ketika menciptakan telinga kita, ya, dengan berbagai macam kedetailan yang ada di dalam telinga kita. Maka itu sesungguhnya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan rambut alis kita itu tidak panjang. Ya kan? Kan itu luar biasa ya teman-teman. Dan belum lagi nanti kalau kita belajar tentang ciptaan-ciptaan Allah yang lain, buah-buahan, sayur-sayuran, semua yang ada di muka bumi ini, kita akan tertegun. Allahu Akbar. Ternyata Allah begitu luar biasanya menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau suka mentafakuri, mentadabburi, melihat ciptaan-ciptaan Allah, maka dia akan semakin tinggi imannya. Dia akan semakin yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan sebagaimana Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, pokok keimanan itu memiliki cabang yang banyak, dan setiap cabang adalah bagian dari iman. Lihat, ini kita bisa belajar dari Imam Ibnul Qayyim, kira-kira apa saja yang termasuk dari keimanan kita, cabang keimanan, agar kita bisa menambah keimanan kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, sholat itu adalah cabang keimanan, zakat, haji, puasa, yang termasuk amalan-amalan badan misalnya,
Kan yang namanya amal soleh itu ada yang amal soleh yang dilakukan oleh badan kita seperti sholat, ada yang dilakukan dengan harta kita seperti zakat, ya kan? Ada amalan-amalan hati, itu semua cabang iman. Malu, tawakal, roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya termasuk dari cabang-cabang iman. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, di antara cabang-cabang tersebut adalah cabang yang jika hilang maka akan membatalkan keimanan kita. Kira-kira cabang apa? Yaitu cabang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, di antara dua cabang ya teman-teman, baik itu cabang yang paling utama ataupun cabang-cabang yang lainnya, itu bertingkat-tingkat. Ada cabang yang mengikuti dan lebih dekat ke cabang syahadat, ada pula yang mengikuti dan lebih dekat ke cabang yang lainnya. Itu semuanya saling terikat. Kata Imam Ibnul Qayyim itu semuanya saling terikat. Subhanallah, subhanallah ya. Dan ketika Imam Ibnul Qayyim mengatakan, mengomentari tentang iman, maka kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk di antara iman, bagian dari cabang iman itu adalah kejujuran. Kejujuran, baik itu kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu beribadah benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun jujur kepada sesama hamba Allah. Dan ini merupakan cabang keimanan. Allahu Akbar. Karena yang namanya jujur as-sidq itu termasuk dari kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau pernah mengatakan di dalam masalah iman ini teman-teman, kata beliau ketika beliau mengomentari perkataan Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, kata beliau iman adalah satu kesatuan dan pemiliknya memiliki keimanan yang sama. Jadi kata Ibnu Baz, orang yang beriman itu tidaklah sama dengan keimanan. Maksudnya misalnya kita nih orang beriman ya teman-teman. Kita itu mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Tapi terkadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita dengan iman saudara kita yang dia benar-benar sudah yakin kepada Allah, sama-sama kita beriman kepada Allah, saya dan teman-teman nih sama-sama beriman. Tapi tingkat levelnya itu berbeda. Keimanan kita itu berbeda. Nah, apa yang membedakan keimanan kita? Di antaranya adalah takwa. Bagaimana seseorang itu lebih bertakwa di hadapan Allah, maka tingkatan imannya lebih tinggi. Dan ketika seseorang dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya lebih rendah. Dan inilah yang menjadikan barometer tinggi dan rendahnya iman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, termasuk di antaranya ya teman-teman, dari iman itu termasuk di antaranya adalah ketika kita memberikan, termasuk amalan hati ya, ketika kita itu memaafkan saudara kita. Subhanallah, ini juga termasuk dari iman. Karena kalau kita benar-benar yakin kalau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa kita, kita tadabburi lagi asma-asmanya Allah, maka kita tidak takut menjadi hamba Allah yang memaafkan orang lain. Dan ini termasuk dari iman, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Subhanallah. Dan termasuk dari iman juga teman-teman, nanti bahasanya adalah beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah itu diantaranya apa yang bisa kita lakukan, beriman bahwasanya Allah itu ada dengan rububiyahnya Allah. Kita beriman bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rizki, beriman dengan uluhiyahnya Allah. Kita benar-benar meyakini bahwasanya hanya satu-satunya ilah yang berhak kita sembah, beriman dengan nama-nama serta sifat-sifat Allah. Itu semuanya dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke bawahnya lagi rinciannya, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, ini nih harus satu sama lainnya tuh harus bergabung, terikat, satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Nah, iman kepada malaikat Allah, kalau kita sudah iman kepada Allah, berarti melazimkan kita itu beriman kepada malaikatnya Allah. Beriman kepada malaikatnya Allah seperti apa? Misalnya beriman, kita tuh yakin bahwasanya malaikat itu ada, Allah ciptakan. Dan kita meyakini bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dari nama-nama malaikat, itu kita yakini secara global. Karena sejatinya jumlah malaikat yang tahu jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yakini bahwasanya setiap malaikat itu memiliki tugas masing-masing. Dan ini semuanya dalam rangka kita mengimani malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti beriman kepada kitab-kitab Allah. Caranya kita mengimani bahwasanya seluruh kitab yang Allah turunkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar.
dan kita berhukum dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Kalau Allah turunkan Al-Quran kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, maka kita yakini bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Quran itu hak, benar, tidak ada kebatilan di dalamnya. Nah, ini termasuk dari iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti hubungannya juga iman kepada utusan-utusan Allah. Bagaimana beriman kepada utusan-utusan Allah? Di antaranya adalah kita mengimani, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya semua Rasul, semua utusan-utusan Allah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengutusnya. Dan kita beriman dengan para nabi dan Rasul yang kita ketahui nama-namanya secara global. Karena ada para Rasul, para Nabi yang tidak diberitahukan namanya kepada kita semuanya. Dan juga kita membenarkan berita yang sahih yang datang dari mereka. Kita benarkan seyakin-yakinnya kalau ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan itu sahih, maka kita harus menjalankannya dengan penuh keyakinan. Jangan ada keraguan di dalamnya. Contoh misalnya nih ya, contoh. Rasulullah mengatakan bolehnya kita meminum air kencing unta, ya kan? Nah, kalau misalnya kata Rasulullah SAW, demikian berarti kita harus yakin teman-teman, bahwasanya air seninya unta, air kencingnya unta itu boleh diminum. Jangan ada keraguan di dalamnya. Ini sebagai rasa cinta kita, yakin kita dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita beramal dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya tadi membenarkan, tapi juga kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kemudian beriman kepada hari akhir. Nah, ini juga luar biasa ya teman-teman. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah kalau dia belum beriman kepada hari akhir. Kita beriman bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Kita beriman dengan adanya surga dan neraka. Kita beriman dengan adanya hari al-hisab, pembalasan. Kita beriman bahwasanya kita semuanya kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk dari iman kepada hari akhir. Dan terakhir, karena ini satu kesatuan, maka yang terakhir adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengimani takdir Allah? Kita mengimaninya dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan belum terjadi. Allah tahu sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi. Allah pasti tahu. Beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Beriman bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman menjadikan kita sebagai hamba Allah menjadi semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya tiba-tiba muncul yang namanya, apalagi tadi katakan Nabila yang namanya emak-emak, misalnya muncul keraguan-raguan ya, syaitonir rajim ini tidak tinggal diam untuk mengganggu anak Bani Adam. Terus diganggu. Sampai-sampai biasanya syaiton itu kalau mengganggu anak Bani Adam, dia akan mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalq. Jadi nanti syaitan tuh akan bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Nanti ujung-ujungnya syaitan akan mengatakan kepada kita, siapa yang menciptakan Rabb kita? Nah, itu baru muncul akhirnya keraguan di dalam diri kita. Kalau ada keraguan dalam masalah iman, maka ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Doanya apa? Yang pertama, yasta'idu billah, yaitu kita berta'awud, memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha melepaskan diri kita dari keraguan yang menyelimuti hati kita. Karena syaitan itu memang tugas utama mereka adalah untuk menjadikan kita ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mengatakan, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini adalah sebuah obat bagi siapapun yang dihantui oleh keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga bisa membaca amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusuli. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim, baca doa amantu billahi wa rusuli. Apa artinya? Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Insya Allah teman-teman bisa menghafalkan ini ya, karena ini insya Allah pendek. Amantu
billahi wa rusulih. Amantu, aku beriman, billahi kepada Allah, wa rusuli dan kepada utusan-utusannya Allah. Subhanallah. Kemudian ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini ada di surah Al-Hadid ayat 3. Kita bisa membaca Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kita mengatakan huwal awwal. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang awal. Tidak ada yang mendahuluinya. Wal akhir, dan yang akhir. Wal zahir, dan yang zahir, yang nampak. Wal batin, dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada keraguan nih, digoda oleh syaitanir rajim, maka kita bisa membaca doa ini. Ya, membaca doa ini, yaitu doanya ya tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian amantu billahi wa rusuli, kemudian huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ada juga sebenarnya ya doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya mirip-mirip dengan huwal awwalu. Doanya Allahumma antal awwal wa laysa qablaka syai' wa antal akhir fa laysa ba'daka syai' wa antal dhahiru fa laysa fawqaka syai' wa antal batinu fa laysa dunaka syai'. Artinya, ya Allah, Engkaulah yang awal, maka tak ada sesuatu pun yang sebelummu. Falaysa qablaka syai'. Wa antal akhir, dan Engkaulah yang akhir. Falaysa ba'daka syai', dan tak ada sesuatu pun sesudahmu. Wa antal dhahir, dan Engkaulah yang dhahir. Falaysa fawqaka syai', dan tak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin, dan Engkaulah wahai Rabbku yang batin. Falaysa dunaka syai', maka tak ada sesuatu pun selainmu. Kapan ada keraguan di hati teman-teman tentang keagungan Allah, tentang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bacalah doa ini. Baca doa ini. Karena syaitanir rajim itu terus mengganggu anak Bani Adam untuk meragukan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ketika nanti anak Bani Adam sedang berada dalam sakaratul maut, berada dalam detik-detik terakhir kehidupannya, syaitan itu, iblis itu ya, dari kalangan jin, syaitan itu datang dan mulai mereka mengatakan, mulai mengiming-imingi bahwasanya orang yang akan meninggal dunia itu untuk menjauhi Allah subhanahu wa ta'ala, mengiming-imingi dengan keindahan-keindahannya, sehingga orang-orang yang berada dalam sakaratul maut itu biasanya mengalami keraguan. Maka mulai hari ini kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, hamba berlindung kepadamu dari datangnya yatakhabbat, itu datangnya syaitan untuk meragu-ragukan, memberikan keraguan. Asyaiton ketika kita meninggal dunia, dekat dengan kematian, yang namanya subhanallah, orang itu teman-teman kalau sudah dekat dengan kematian, dengan sakaratul maut, itu yang ada itu antara malaikat mengajak kita kepada iman, syaitan mengajak kita kepada kekufuran. Maka itu di antara keduanya, kita mau pilih yang mana? Kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa, ya Allah tolonglah hamba ya Allah. Kalau nggak bisa doa bahasa Arab bagaimana? Nggak apa-apa, doa bahasa Indonesia. Doanya apa? Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah, agar nanti ketika sakaratul maut datang itu, ya Allah, hamba diberikan kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Agar ketika sakaratul maut itu datang, hamba dimudahkan untuk benar-benar beriman kepada Engkau, dan hamba meninggal dalam keadaan menjadi orang-orang yang beriman kepada Engkau. Terus meminta, pinta teman-teman. Karena sesungguhnya yang namanya akhir babak episode yang paling penting itu ya dalam kehidupan kita ini akhirnya, bukan awalnya. Awalnya mungkin teman-teman pernah di masa lalu misalnya punya masalah gitu ya, bermaksiat kepada Allah sebelum berhijrah, kemudian tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW misalnya. Itu sudah masa lalu. Nikmatilah dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi jangan pula kita sombong dengan amal soleh yang kita lakukan. Jangan pula kita akhirnya tidak mau duduk di majelis ilmu karena telah mendapatkan hidayah. Karena yang namanya iman, yang namanya hati kita
kita, itu yang membolak-balikan yang namanya hidayah itu Allah. Terus memohon kepada Allah, perbanyak memohon kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah selesai kita belajar di pagi hari ini zikir ketika kita semuanya dihinggapi keraguan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan-bacaan zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, menjadikan hati-hati kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Barakallahu fikunna jami'an. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.